Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdulri, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Mikrofinance. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah munculnya mikrofinance di dunia internasional. Nah, munculnya mikrofinance di dunia internasional ini diawali dari seorang bankir asal Bangladesh yang bernama Muhammad Yunus. Muhammad Yunus di sini memaparkan tentang persoalan kemiskinan. Menurut Muhammad Yunus, kemiskinan tidak melulu disebabkan karena rasa malas dari orang miskin yang tidak mau bekerja. Hanya saja orang miskin tidak mendapat kesempatan, jaringan, modal yang cukup untuk melawan kemiskinan yang melanda mereka. Nah, atas dasar keinginannya yang kuat untuk menolong masyarakat miskin tadi, Muhammad Yunus ini menciptakan sebuah strategi kredit mikro yang revolusioner. Maka lahirlah pada zaman itu Grameen Bank, atau bisa disebut dengan bank desa, sebagai bagian dari organisasi ekonomi yang memunculkan ide-ide inovatif sekaligus menjadi salah satu yang berpengaruh di seluruh dunia. Nah, dari berkat gebrakan Muhammad Yunus yang menciptakan Grameen Bank untuk menolong masyarakat miskin tadi, Muhammad Yunus di sini menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006 bersama bank yang didirikannya tersebut. Keberhasilan Muhammad Yunus di sini mengentaskan kemiskinan di negaranya, menjadi motivasi dari negara lain untuk menerapkan model bisnis sosial, yakni Grameen Bank. Bank ini pun banyak dikunjungi oleh pejabat sebagai utusan atau delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada melakukan kunjungan untuk mempelajari model bisnis sosial di Grameen Bank, serta melakukan diskusi tukar pikiran tentang mekanisme kredit mikro bagi orang miskin saat ini. Lebih dari 100 negara di dunia telah mengadopsi model bisnis sosial Muhammad Yunus sebagai alternatif mengentaskan kemiskinan, termasuk di Indonesia. Keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh membawa angin segar bagi negara lain dengan harapan bisa diterapkan secara universal di berbagai negara. Muhammad Yunus membuktikan bahwa kemunculan Grameen Bank mampu menanggulanginya. Nah, itu sejarah munculnya mikrofinance di dunia internasional. Selanjutnya ke materi yang kedua, itu perkembangan mikrofinance di Indonesia. Nah, setelah dijelaskan tadi tentang sejarah munculnya mikrofinance di dunia internasional, maka mikrofinance tadi atau pembiayaan mikro tadi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus, Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan juga memperoleh keuntungan. Jadi di sini setelah Muhammad Yunus tadi dapat penghargaan Nobel dan mencapai keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, akhirnya para negara-negara lain ini mulai melirik ide-ide yang dikeluarkan oleh Muhammad Yunus tadi, seperti Grameen Bank, sehingga mikrofinance ini makin berkembang dan semakin besar, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan Mikrokredit Summit Campaign tahun 2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia Pasifik saja. Pembiayaan mikro di samping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi, tingkat jangkauan program yang diberikan institusi keuangan mikro atau mikrofinance mencapai 68,8%. Dengan kata lain, dari 2,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro. Perkembangan mikrofinance syariah di Indonesia, perkembangannya tidak terlepas dari tumbuhnya semangat keislaman di kalangan
kelas menengah muslim. Lahirnya seperti IKMI yang dianggap sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia dalam penerapan ekonomi Islam melalui gerbang ICMI inilah Bank Syariah di Indonesia pertama kali didirikan, ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat. Jauh sebelum ini sejarah mencatat bahwa di awal era 90-an inilah sesungguhnya mikrofinance syariah lahir, yakni untuk pertama kalinya digagas di Masjid Salman ITB, yakni BMT Teknosa. Versi lain mengatakan BMT pertama lahir di Jakarta bawah inisiasi pegiat Islam, yakni BMT Bina Insan Kamil atau bisa disingkat dengan BIK. Kelahiran Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1993 mampu menyebarkan semangat inklusi keuangan yang dibutuhkan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengembangan sistem perbankan syariah Indonesia sejalan dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Mal wa Ta'mil atau bisa disebut dengan BMT, Baitul Tamwil atau bisa BTN, atau Baitul Kirot di Aceh. Dalam prakteknya mereka telah menghadapi beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut. LKS pertama didirikan pada tahun 1990. Ada pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah ketika krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Namun setelah itu jumlah tersebut tetap stagnan dan akhirnya menurun. Nah, seperti itu tadi perkembangan dan juga sejarah munculnya mikrofinance di dunia internasional. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 peran tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan mikrofinance. Yang pertama itu ada Muhammad Yunus, yang dimana dikenal sebagai Bapak Mikrofinance, pendiri Grameen Bank di Bangladesh. Ia menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2006 dalam mengembangkan mikrofinance untuk mengentaskan kemiskinan dan juga memperkenalkan konsep pinjaman mikro untuk orang miskin, terutama perempuan yang mau memulai usaha kecilnya. Dan yang kedua itu ada Sri Mulyani Indrawati, di mana beliau Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM dan juga mikrofinance di Indonesia. Ia sering menjadi narasumber dalam acara keuangan inklusif seperti BRI Negara Finance Outlook 2025. Yang ketiga, Albert Francis Park, yaitu berperan dalam pengembangan keuangan inklusif di Asia dan berbagai pandangan strategi untuk memperkuat keuangan inklusif di berbagai forum internasional. Yang keempat itu ada Harsha Rodriguez, yang dimana mendorong inklusif keuangan perempuan melalui kerjasama Bank Vintage dan LKM. Ia juga bisa mengatasi hambatan sistematik dengan program inklusif dan lainnya, seperti kebijakan ramah perempuan untuk mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada Paul Romer, yang dimana penerima Nobel Ekonomi. Ia juga berkontribusi dalam pengembangan mikrofinance dan pandangan tentang strategi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan serta mendukung digitalisasi keuangan dan juga regulasi yang mendorong pertumbuhan UMKM-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi mikrofinance konvensional ke syariah. Transformasi mikrofinance konvensional ke syariah merupakan perubahan yang signifikan dalam sistem penyediaan layanan keuangan mikro untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari praktik riba atau bunga yang dilarang dalam Islam dan untuk memberikan solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi, transformasi mikrofinance konvensional ke syariah adalah perubahan sistem layanan keuangan mikro yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi berbasis prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menghindari riba atau bunga yang dilarang dalam Islam dan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil serta berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam sistem konvensional, layanan mikrofinance biasanya memberikan pinjaman dengan bunga tertentu. Masalahnya, bunga ini seringkali membebani masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha.
Bunga juga bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi karena yang diuntungkan adalah pihak pemberi pinjaman, sementara peminjam justru terbebani utang yang semakin besar. Mikrofinans syariah hadir sebagai solusi dengan menerapkan sistem yang lebih adil dan transparan. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh bukan dari bunga tetapi melalui skema seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qadarul hasan. Perubahan dari sistem konvensional ke syariah tentu tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, regulasi yang harus dipatuhi, kesiapan modal dan infrastruktur lembaga keuangan, serta kebutuhan akan tenaga kerja yang memahami sistem syariah. Namun meskipun ada tantangan, transformasi ini tetap penting karena menawarkan banyak manfaat, antara lain yaitu bebas dari riba sehingga tidak ada beban bunga yang memberatkan masyarakat. 2. Lebih adil dan transparan karena keuntungan dan risiko dibagi bersama. 3. Memberdayakan masyarakat kecil dengan memberikan akses keuangan yang lebih manusiawi. Dan yang keempat yaitu berorientasi sosial karena sistem ini juga mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berkah dan bermanfaat bagi banyak orang.